Karena boleh jadi diamnya seorang guru terhadap muridnya yuqi'ul muta'allim akan menjerumuskan seorang pembelajar kepada sifat hurur bangga diri, gede rasa, GR, wan nakhwah, dan juga menunjukkan seorang seperti orang yang meninggikan diri, seorang yang seolah dia paling hebat. Wadzalika yamna'uhu minat ta'allum, dan itu akan menghalanginya dari proses belajar. Orang gurur, orang GR, orang gede rasa, orang merasa hebat, itu akan terhalang dari belajar. Kita tentu banyak belajar dari Nabi Musa alaihissalam bagaimana tawadhu'nya ya, gitu. Jadi poin penting di sini adalah masalah tawadhu' seorang murid dan bagaimana seorang guru hendaknya memberikan bimbingan arahan kepada muridnya. Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau mengatakan qala Musa berkata satajiduni insyaallahu sabira innamastathna li'annahu lam yathiq min nafsihi bis-sabr. Kalau Imam Al-Baghawi mengatakan lain. Beliau mengatakan Nabi Musa alaihissalam itu mengucapkan kata istithna, kata untuk kekecualian, yaitu insyaallah, mengucapkan insyaallah itu li'annahu lam yathiq min nafsihi bis-sabr, karena tampak Nabi Musa itu tidak merasa yakin, nggak percaya diri bahwa beliau akan bisa bersabar. Ya, dia nggak percaya diri akan bisa bersabar. Wala a'silaka amra, dan aku tidak akan menyelisihimu dalam perintah yang kau perintahkan kepadaku. Ai la ukhalifuka fima ta'mur. Aku tidak akan menyelisihi apa yang kau perintahkan. Demikian Imam Al-Baghawi menyampaikan secara singkat makna qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Syekh Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir beliau jilid ke-15 halaman 327 sebagiannya dan sebagiannya di 372 dan sampai 372 sampai 373 beliau mengatakan wa qauluhu, dan perkataan Nabi Musa alaihissalam satajiduni insyaallahu sabira ablaghu fi thubutis sabri min nahwi sa'asbiru. Perkataan Nabi Musa alaihissalam yang mengatakan satajiduni insyaallahu sabira, engkau akan dapati aku sebagai seorang yang penyabar, sabira, seorang yang penyabar. Ini lebih tegas untuk menunjukkan wujud keberadaan kesabaran itu dibandingkan dengan perkataan sa'asbiru. Sa'asbiru artinya aku akan bersabar. Jadi kalau dikatakan satajiduni insyaallahu atau kata mungkin qala Nabi Musa mengatakan sa'asbiru. Misalkan langsung dikatakan aku sa'asbiru insyaallah atau insyaallahu sa'asbir misalnya. Insyaallah aku akan bersabar, itu tidak lebih kuat dibandingkan dengan ungkapan satajiduni insyaallahu sabira. Jadi di ungkapan satajiduni insyaallahu sabira ini untuk menunjukkan bahwa beliau itu mampu untuk bersabar, untuk menegaskan bahwa beliau orang yang memang bersabar, penyabar. Dan selama ini betul ternilai sebagai orang yang sabar, gitu. Maka ungkapan satajiduni insyaallahu sabira itu menunjukkan bahwa beliau sebagai seorang yang penyabar, gitu. Nah, beda dengan kalau dikatakan sa'asbiru, aku akan bersabar dengan kata kerja, gitu. Li'annahu yadullu ala husuli sabrin zahirin li rafiqihi wa matbu'ihi, karena dari kalimat satajiduni insyaallahu sabira ini menunjukkan tercapainya kesabaran yang nyata yang muncul, yang ditunjukkan kepada teman beliau wa matbu'i, dan orang yang diikutinya, baik, atau mengikutinya, ya, yang diikutinya. Walamma kana hadha sabrul kamilu yaqtadi ta'atal amri, ketika kesabaran sempurna itu membutuhkan ketaatan pada perkara, yaqtadi ta'atal amiri, karena membutuhkan ketaatan pada seorang yang memerintah,
si penyuruh, yaitu Al-Khadir, fima ya'muruhu bihi, yang terhadap apa yang diperintahkan kepadanya, atafa alaihi ma yufidu ta'ata iblaghan fil ittisami bi akmali ahwali talibil ilmi. Maka kalimat yang menunjukkan kesabaran tadi itu diikuti oleh suatu yang memang menunjukkan ketaatan tadi, ketaatan kepada yang memerintah, gitu. Jadi sabar yang sempurna itu diikuti oleh ketaatan yang sempurna pula, diikuti oleh ketaatan kepada orang yang memerintah. Iblaghun fil ittisami bi akmali ahwali talibil ilmi, untuk menunjukkan bagaimana sifat yang sempurna, sifat yang sempurna bagi seorang penuntut ilmu, gitu. Jadi iblaghun fil ittisami bi akmali ahwali talibil ilmi. Jadi di sini untuk menunjukkan, menyampaikan kepada orang banyak, kepada Al-Khadir terutama, bagaimana seharusnya sifat yang dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Ya. Wa fi hadza dalilun ala anna ahamma ma yattasimu bihi talibul ilmi huwa as-sabru wa ta'atu lil muallim. Dari ayat ini bisa kita lihat, wa fi hadza, pada ayat ini ada dalil, ada petunjuk ala anna ahamma ma yattasimu bihi talibul ilmi, bahwa sifat terpenting yang harus tampak pada seorang penuntut ilmu adalah as-sabru wa ta'atu lil muallim. Yang pertama adalah sabar, dan yang kedua taat kepada pengajar, taat kepada guru, taat kepada muallim. Ini yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Ashur. Semoga kita semuanya bisa memiliki sifat ini terhadap guru-guru kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Lalu Syekh Ibnu Ashur masih melanjutkan lagi, wa fi ta'kidihi dzalika bita'liqi ala masyiatillahi, dalam ungkapan insya'allahnya Nabi Musa alaihissalam, beliau mengaitkan mengaitkan diri atau menyandarkan diri kepada masyiah, kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala itu, isti'anatan bihi, dalam rangka mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hirsan ala taqaddumit taysir, dan juga menjaga dalam rangka untuk meraih kemudahan, ta'adduban ma'allah, dalam rangka beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzanun bi anna as-sabra wa ta'ata minal muta'allimi alladhi lahu syai'un minal ilmi a'saru min sabri ta'atil muta'allimi sadhij. Gitu. Dari sini juga tampak atau mengumumkan kepada semua orang bi anna as-sabra, bahwa sabar dan taat dari seorang pembelajar, sabar dan taatnya seorang pembelajar, yang pembelajar ini sudah punya ilmu sebelumnya, itu asar, lebih sulit dibandingkan dengan taatnya orang yang hanya memiliki pengetahuan terbatas. Kita ketahui Nabi Musa alaihissalam seorang nabi, punya ilmu banyak, terus belajar. Nah, di sini tampak bagi kita semuanya bahwa sabar dan taatnya seorang pembelajar yang punya ilmu itu lebih sulit, lebih susah dibandingkan dengan taatnya seorang pembelajar yang ilmunya biasa-biasa saja atau nggak banyak. Li'anna khuluwa dhihnihi minal ilmi la yuhrijuhu min musyahadatil gharaib. Karena ketika otaknya itu masih kosong, tidak ada ilmunya, itu membuatnya tidak ada beban ketika menyaksikan hal-hal yang gharaib, hal-hal yang aneh, gitu. Ya kan, kalau nggak tahu ilmunya, lihat yang aneh-aneh, dia nggak protes gitu.
Idh laisa fi dhihnihi minal ma'arif, karena di kepalanya itu nggak ada pengetahuan, nggak ada ma'rifat. Ma'arif jamak dari ma'rifat, nggak ada pengetahuan apapun. Ma yu'aridu qabulaha, yang tidak punya pengetahuan yang bisa mengakibatkan penolakan dalam hal itu. Jadi nggak ada penolakan sama sekali. Jadi nggak ada pengetahuan yang bisa membuat dia menolak apa yang dilihat, yang aneh-aneh tadi itu. Gitu. Lanjutannya, fal muta'allimul ladzi lahu nasibun minal ilmi. Maka seorang pembelajar yang dia itu punya sebagian ilmu, waja'a taliban al-ikmala fi ulumihi, lalu dia pergi atau datang kepada seorang guru untuk menuntut ilmu atau menyempurnakan ilmu yang sudah didapat sebelumnya, sudah punya ilmu, terus ingin dapat kesempurnaan ilmu lagi. Idza badalahu min ulumi ustadzihi ma yukhalifu ma taqarrara fi ilmihi, maka kalau ada muncul dari ilmunya ustadz yang menyelisihi apa yang telah menjadi ilmu yang dikuasainya sebelumnya, yubadiru ila al-i'tiradi wal munaza'ah, maka itu akan membuat seorang murid yang punya ilmu tadi itu akan bersegera, gitu, akan buru-buru, akan tergesa-gesa untuk i'tirad, untuk menolak, untuk protes, wal munaza'ah, dan juga mendebat. Gitu. Jadi ada ilmu baru, tapi ternyata kok nggak sama dengan ilmu yang didapat sebelumnya. Kok ternyata agak bertolak belakang nih. Pasti akan protes kan ilmu tadi, ya, si pembelajar tadi itu. Maka kita lihat bagaimana beratnya ujian Nabi Musa alaihissalam sini. Wadzalika qad yuthirun nafrata bainahu wa baina ustadzin. Nah, itu boleh kemungkinannya akan membuat terjadinya perpisahan antara seorang guru dengan seorang murid tadi itu. Wallahu a'lam. Baik. Jadi itu yang bisa kita ambil pelajaran perkataan Nabi Musa alaihissalam, satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Dia belum mengatakan kalimat ini karena ingin meyakinkan Al-Khadir bahwa Nabi Musa alaihissalam mampu untuk bersabar. Lalu juga Nabi Musa alaihissalam juga menunjukkan bagaimana hendaknya komitmennya adalah wala a'si laka amro. Pokoknya taatlah, mau disuruh apapun, mau lihat apapun, mau diberikan apapun, nerima gitu. Nggak akan bermaksiat, nggak akan menolak, nggak akan protes gitu. Nah, oleh karena itu kemudian akhirnya Al-Khadir pun menerima Nabi Musa untuk mengikuti beliau. Karena tadi sudah punya komitmen kan, gitu. Begitulah hendaknya seorang murid pun juga harus menunjukkan bahwa ia ingin komitmen mengikuti apa gurunya. Qala Al-Khadir mengatakan, fa inittaba'tani fala tas'alni an syai'in. Kalau engkau mengikutiku, fa in ittaba'tani, kalau engkau mengikutiku, fala tas'alni, jangan engkau bertanya. Di qiraat yang lain dibaca fala tas'alanni. Gitu. Jangan sekali-kali engkau nanya kepadaku. Jadi pakai nun penegas lagi. Pokoknya nggak boleh sama sekali. Di sini yang kita dalam riwayat yang kita baca fala tas'alni tanpa nun penegas. Riwayat yang baca fala tas'alanni. Ya. Ada yang baca dengan tanpa, ya ini baca pakai ya. Fala tas'alanni panjang sama fala tas'alni panjang juga. Jangan engkau tanya an syai'in tentang sesuatu, hatta uhditsalaka minhu dzikra, sampai aku menerangkan kepadamu, menyebutkan kepadamu, menjelaskan kepadamu. Ya. Ini komitmen yang harus dijaga oleh Nabi Musa alaihissalam. Pokoknya kalau engkau ikut, jangan nanya dulu, jangan protes dulu, jangan komentar dulu, gitu ya. Ya, ini yang disampaikan oleh Al-Khadir. Bagaimana akhirnya di tafsir Al-Muyassar ditafsirkan qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra
fawafaqal Khadir. Fawafaqal Khadiru. Maka Al-Khadir pun setuju. Al-Khadir menyepakati apa yang telah disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa qala lahu, Al-Khadir mengatakan, fa in sahabtani, kalau engkau mendampingiku, engkau menemaniku menemaniku, fala tas'alni an syai'in tunkiruh. Jangan engkau nanya sesuatu yang engkau akan mengingkarinya. Sesuatu yang engkau akan ingkari. Hatta ubayyina laka min amrihi. Sampai aku menjelaskan, sampai aku menerangkan kepadamu tentang perkara itu, ma khafiya alaika, apa yang tersembunyi dari dirimu, duna su'ali minka, tanpa duna su'ali minka, tanpa ada pertanyaan darimu. Gitu. Jadi pokoknya jangan nggak perlu duna su'ali minka, tanpa pertanyaan darimu. Dan maksudnya hatta ubayyina laka min amrihi ma khafiya alaik, sampai aku menerangkan kepadamu perkara yang samar bagimu, nggak jelas bagimu itu tanpa engkau tanya. Jadi syaratnya pokoknya jangan nanya sampai dijelaskan. Itu komitmen yang harus dijaga oleh Nabi Musa alaihissalam. Dari sini kita bisa belajar bahwa mungkin seorang guru punya aturan, punya peraturan, punya hal yang harus dijaga komitmennya. Nah, itu menjadi kayak tata tertib aja gitu. Tata tertib atau peraturan. Misalnya kita belajar hari ini jam sekian, aturannya nanti gini. Ikuti aturan semuanya. Itu komitmen yang harus dijaga. Nah, sampai berapa kali menjaga komitmennya gitu. Nanti kalau di sini Nabi Musa alaihissalam 3 kali akhirnya gugur jadi murid gitu. Nah, ya. Di Tafsir Al-Wasit, Syekh Tantawi mengatakan, wahuna yahkil Qur'anul Karimu annal Khadira. Di sini, wahuna, Al-Quran menghikayatkan bahwa Al-Khadir itu qad akkada ma sabaqa an qalahu li Musa. Ya, bahwa Al-Khadir telah menegaskan sejak awal apa yang beliau katakan kepada Musa alaihissalam. Ya. Wa bayyana lahu syurutahu. Beliau juga menjelaskan syarat-syaratnya. Idza arada musahabatahu, kalau Nabi Musa alaihissalam itu ingin mendampingi Al-Khadir. Faqala, lalu beliau mengatakan, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Syaratnya itu. Qala Al-Khadir mengatakan li Musa, kepada Nabi Musa alaihissalam, ala sabili ta'kidi wa tawthiq. Al-Khadir mengatakan kalimat yang menegaskan dan juga mengambil perjanjian gitu. Ya Musa, wahai Musa, in rafaqtani wa sahabtani, kalau engkau membersamaiku, mendampingiku, kalau engkau mendampingiku dan membersamaiku, wa ra'aita minni af'alan la tu'jibuka, lalu engkau melihat suatu perkara yang muncul dari diriku, kalau engkau lihat perbuatan-perbuatan yang muncul dari diriku, la tu'jibuka, yang tidak menakjubkanmu, tidak membuatmu takjub, tidak membuatmu senang gitu, tidak menakjubkanmu, li'anna zahiraha yatanafa ma'al haqqi, karena secara zahirnya bertolak belakang dengan kebenaran. Fala ta'tarid 'alaiha, kamu jangan protes, kamu jangan memprotesnya. Wala tunaqishni fiha, kamu juga jangan membuka pintu diskusi denganku terhadap perkara itu. Bal utrukni wa sya'ni, akan tetapi utrukni, biarkan aku untuk tetap melakukan perkaraku yang aku lakukan ini. Ya, hatta ubayyina laka fil waqtil munasib, hingga aku menjelaskan kepadamu
di waktu yang relevan, di waktu yang sesuai. Apa yang akan dijelaskan? As-sababa fi qiyami bitilkal af'ali. Sebab apa yang membuatku melakukan pekerjaan-pekerjaan, perilaku-perilaku atau aktivitas tersebut. Wa hatta akuna ana alladhi ufassiruhu laka. Juga biar aku yang menjelaskannya kepadamu. Gitu. Jadi ya pokoknya harusnya Nabi Musa itu diam saja, pokoknya ngelihat aja sampai Al-Khadir menjelaskan. Ini kan pada akhirnya Al-Khadir menjelaskan, tapi setelah diprotes oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena memang secara zahirnya itu pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang bertolak belakang dengan hukum syariah. Bertolak belakang dengan hukum kebaikan. Jadi makanya Nabi Musa alaihissalam tidak tinggal diam, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa merupakan hal yang harus ada pada seorang nabi, itu nggak bisa mengakui kemungkaran, nggak bisa tinggal diam melihat kemungkaran. Maka beliau sebagai nabi akan menolak, akan protes, akan menunjukkan tanda tidak setuju, akan meluruskan apa yang dilihat sebagai hal yang mungkar tersebut.